Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang maupun malam, tergantung mahasiswa Ibu membuka video ini. Jadi, pada pertemuan kali ini, Ibu ingin membahas mengenai Code Igniter belajar CRUD, Create, Read, Update, dan Delete untuk pemula. Untuk pertemuan kali ini, kita hanya fokus kepada perintah read, ya, membaca dari data yang ada dalam database. Untuk pengenalan Code Igniter, sudah Ibu jelaskan ya di sini. Kemarin pada pertemuan kemarin sudah Ibu jelaskan. Silahkan kalau bagi yang tertinggal ataupun ingin belajar lagi bisa melihat video Ibu pada pertemuan sebelumnya. Jadi masih ingat kan ya, untuk Code Igniter itu menggunakan konsep MVC, Model View Controller. Model membawa data kepada controller, view membawa tampilan kepada controller. Controller ini menghubungkan antara model dan view sehingga dia akan bertugas untuk menampilkan kepada user melalui browser. Oke. Pertama-tama ya, kita buka terlebih dahulu Code Igniter ya dengan file yang sudah kalian atau folder yang sudah kalian buat kemarin. Oke, kita panggil dulu. Kemarin kan kita membuat seperti ini ya. Oke, tampilan ini berasal dari mana sih? Ibu akan jelaskan lagi. Jadi, tampilan itu berasal dari, tampilan tadi berasal dari mana? View ya. Jadi, kemarin kita sudah membuat view, namanya hello.php. Ini kan ya, tampilan kita berasal dari sini tampilannya. Nah, tampilan ini bisa ditampilkan kepada browser, ya, kepada user melalui browser. Melalui apa? Melalui controller. Jadi, kita cek controllernya. Kemarin kita membuat controller namanya Hello.ci. Nah, pada saat kita membuka website pertama kali, ya, yang pertama kali dibuka namanya adalah index.php, ya kan? Jadi di sini kita membuka di public function index, ya. Untuk di index ini kita memanggil this load view hello. Jadi di sini perintah untuk memanggil si view dengan nama file hello. This ya variabel this ini tidak boleh diubah-ubah. Variabel this load view ini adalah untuk menyambungkan antara model view dan controllernya itu tadi. Oke. Setelah itu ya, untuk hari ini kita akan membuat ya CRUD fokus pada read dengan membaca database akademik yang sudah kita buat pada pertemuan yang sebelum UTS ya. Jadi kita buka terlebih dahulu database kita sudah membuat database akademik ya di sini ya. Oke. Setelah itu, untuk persiapan yang harus kalian siapkan membuat project ini adalah melakukan konfigurasi. Jadi konfigurasi awal yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, menyeting config base URL database, mengganti hostname, nama, password, dan database, serta autoload library DB. Library DB ini digunakan untuk agar kita dapat memanajemen data melalui Code Igniter ini. Oke, sekarang kita masuk ke code-nya. Kita buka config, ya kan? Setelah itu, buka config.php. Di config.php di line 26, dipastikan di sini localhost 2. Di sini Ibu menggunakan port ya. Kalau kalian tidak menggunakan port, langsung saja /ci, begitu ya. Sebetulnya di sini untuk nama foldernya harusnya disesuaikan dengan project kalian. Kalau misal di sini projectnya untuk membuat website UKM, ya terus aja website UKM. Karena di sini latihan, Ibu menggunakannya CI. Oke. Setelah selesai config di config.php ini, kita save terlebih dahulu. Kita buka yang database.php. Database.php ini adalah untuk menghubungkan database kita. Oke, untuk hostname kita tetap localhost ya. Setelah itu, username-nya root, password-nya root. Untuk password, kita sesuaikan dengan SAM atau mem yang kita gunakan. Kalau Ibu menggunakan mem, itu defaultnya adalah root. Kalau pada PC kalian atau laptop kalian yang menggunakan SAM, biasanya passwordnya ini dikosongi. Nama akademik disesuaikan dengan yang ada dalam database. Di sini akademik 1. Jadi, di sini akademik 1.
Ya, Ibu komen sesuaikan dengan nama database Anda. Oke, kita save. Setelah itu, kita pergi ke autoload, ya kan? Di autoload, kita setting yang bagian database library ini, ya kan ya? Library-nya kita cek ya. Kita buat tadi harus menggunakan database, ya kan? Library DB. Di sini kita tambahkan database agar kita dapat melakukan manajemen data gitu. Selanjutnya kita sesuaikan dengan PPT, ya kan, biar kalian bisa belajar menggunakan PPT ini. Jadi nanti PPT ini akan Ibu share ya. Untuk konfigurasi config sudah Ibu jelaskan tadi, database juga udah, autoload juga sudah. Selanjutnya konfigurasi lanjutan. Jadi setelah kita menyelesaikan 3 settingan tadi, kita harus melakukan setting pada model, controller, dan view. Oke, pertama-tama kita konfigurasi model terlebih dahulu. Buka application, ya, /model/modelku.php. Modelku.php ini kita harus buat mulai dari awal, ya kan, modelku.php. Jadi di CI kalian kita buka di model, ya, kita buat file baru, new file, namanya modelku.php, ya, kita enter. Setelah itu, karena ini di controller, jadi kita jangan lupa PHP-nya, sintak pembuka dan sintak penutup. Sintak pembukanya dulu. Oke, kita save dulu. Setelah itu, untuk penulisan yang ada di models ini, kita sesuaikan dengan yang ada pada controller, tetapi nanti diganti untuk cara cepatnya ya. Jadi di sini kita buka Hello CI yang sudah kita buat, kita copy aja. Setelah itu masuk ke modelku, kita paste. Nah, ini ada double, kita hapus. Oke, kita lihat pada PPT ini ya. Yang tadi dari CI controller kita ubah terlebih dahulu menjadi CI model. Karena apa? Karena di sini berada di model, bukan di controller. Jadi CI model begini, ya. Selanjutnya kita, ya kan, di sini tidak menggunakan public function index. Kalau menggunakan public function index berarti di sana dia adalah perintah dari controller. Kita hapus, ya kan, sebenarnya kita ganti nih, kita beri tutup kurung dulu ya. Kelasnya namanya apa tadi? Modelku, ya kan, modelku disesuaikan dengan nama file yang sudah kalian buat. Setelah itu, selama ini kalau kita belajar, ya kan, belajar yang di PHP ya, kita memanggil query dalam database itu kan select, bintang, from, bla 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 bla. Nah, kalau pada code igniter ini kita lebih dimudahkan karena code igniter menggunakan query builder. Jadi dulu kan, kalau dulu ya kan, kita menggunakan perintah, sebentar ya, Ibu buat public functionnya dulu. Jadi public function, semisal kita membuat functionnya namanya get data. Di dalam get data ini, ya kan, tabel. Ada yang namanya variabel tabel. Variabel tabel ini untuk memanggil nama tabelnya. Dan ini data, semisal dataku. Jadi nama dataku ini, Ibu setelah melihat hasil UTS kalian, banyak mahasiswa yang bingung ya, membedakan antara variabel yang tetap atau variabel yang harus diganti-ganti. Jadi itu perintah tetap atau perintah yang harus diganti-ganti. Semisal Ibu menggunakan $dataku ini, artinya kalian boleh mengubah nama ini. Jadi tidak perintah ya ini, tetapi variabel disesuaikan dengan project kalian. Jadi bebas ini. Dataku, ya kan? Kita memanggilnya this load, ya kan? This load db query. Nah, perintahnya di dalam code igniter seperti ini. This load db query. Setelah itu baru kita melakukan
select ya. Kalau dulu kan seperti ini. Yang kita select, kita pelajari pada PHP, select from, ya kan? Select from tabel. Tabelnya apa? Kan ini kita namanya tabel itu kan artinya dinamis ya, disesuaikan dengan tabel apa yang ingin kalian panggil nanti. Setelah itu return ya, return dataku. Sesuaikan dengan folder variabel yang di sini, dataku result array. Oke, ini ibu komen. Maksudnya ibu komen di sini berarti dia tidak ditampilkan ya, karena di sini adalah ibu menjelaskan menggunakan query biasa. Nah, mulai di bawah sini ibu akan menjelaskan menggunakan query builder yang sesuai dengan code igniter. Jadi menggunakan query builder. Oke, jadi di sini kita copy aja, nggak apa-apa. Kita paste, publiknya kita hapus, public function get data, namanya fungsinya get data, ya tabel di sini dataku. Oke, sekarang tidak menggunakan this load dp query, jadi kita tidak menggunakan query lagi, lebih mudah, tinggal langsung kita loadkan datanya apa ya kan. Jadi this ya kan db ya database-nya. Namanya ini apa ini? Namanya kan apa namanya, fungsinya namanya get ya. Get tabel. Nah, disesuaikan dengan yang ada di sini. Kan variabelnya menggunakan tabel. Setelah itu kita return sama return. Oke, tutup kurungnya jangan lupa. Artinya di sini dia variabel dataku dia mengelotkan db get tabel ya. Jangan lupa titik koma, return ya, dia mengembalikan nilai operasi. Di sini Ibu berikan komen aja, mengembalikan operasi ya dataku ke dalam sebuah array. Kenapa ke dalam sebuah array, Ibu? Karena database itu kan bentuknya array ya. Begitu. Oke, setelah selesai, kita save terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita cek di PPT, ya, backend story. Jadi di sini Ibu menjelaskan terlebih dahulu. Dalam code igniter, semua modul, ya, pekerjaan itu dibagi menjadi dua, controller dan view. Controller di mana data diterima dari model dan dilempar ke view. View menerima data dan menampilkannya pada user melalui browser. Jadi, setelah ini kita akan ya mengublek-ublek atau mengubah view dan controller kita. Oke, yang pertama untuk config/root kita ubah terlebih dahulu menjadi UKM pemrograman web. Kenapa harus diubah menjadi UKM pemrograman web? Karena pada controller kita membuat ya satu file baru namanya UKM pemrograman web. Jadi silakan, ayo kita eksekusi. Jadi pada controller, buka controller, ya kan ya, new file, kita buat UKM pemrograman web .php. Kalau bisa ya di depan, ya paling depan, huruf paling depan kita menggunakan huruf kapital ya, UKM pemrograman web. Oke, kita enter, kita punya baru nih. Setelah itu ya, untuk memudahkan kita biar kita tidak mengetik dari awal, kita lihat defaultnya pada controller itu seperti apa. Buka welcome.php karena welcome.php itu kan default dari CI-nya. Oke, kita copy, kita paste. Setelah itu yang tidak digunakan kita hapus. Ini diubah menjadi ya UKM pemrograman web sesuai dengan namanya kelasnya. Jadi, kalau untuk menghindari typo ya, kita rename aja. Setelah itu kita copy, kita pastekan di sini. Oke, selesai.
Ini yang harus kita ubah terlebih dahulu seperti ini. Oh, controllernya ada yang oke. Ini Bu salah meletakkannya di kelas, bukan di public. Gini. Save. Oke, tadi error ya karena ada merah-merahnya. Sekarang sudah nggak error. Oke, sekarang kita tidak usah mengubah-ubah ini terlebih dahulu. Kita fokus pada root-nya. Nah, di root ini kita ubah ya, karena kita ingin menampilkan ya kan UKM pemrograman web, jadi ini diubah. Kita copy yang tadi kan masih dalam bentuk copy, kita paste aja. Kita save. Begitu. Setelah itu ya, setelah itu kita sesuaikan nih. Ini kan sudah diubah ya. Sesuaikan, setelah itu kita mengubah tampilan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam controller UKM pemrograman web ya, karena di sini kan mengeload, dia memanggil view, jadi kita harus mengubah tampilan yang ada pada view. Jadi kalau seperti ini, masih seperti ini, nanti kalau di reload masih ini adalah tampilan code igniter pertamaku karena masih ada echo di sini. Jadi kita harus mengeload di view terlebih dahulu. Kita buat view baru, view ya, kita buat new file ya, kita buat view baru namanya semisal home.php, home MHS aja gitu, karena di sini menampilkan data MHS, home mhs.php. Enter. Setelah kita membuat home mhs.php sesuai, Ibu sesuaikan yang ada di sini, kita desain tampilan dari home-nya terlebih dahulu. Oke, mulai ya. Jadi di sini seperti yang Ibu ajarkan kemarin ya, tanda pentung, tab, shortcut kita. Oke, di sini title-nya kita ganti aja. UKM pemrograman web. Jadi kita kan ingin membuat ya UKM pemrograman web di sini. Di dalam body ya, kita bisa tuliskan, kita sesuaikan dengan tampilan yang ingin kita buat. Kita ingin membuat seperti ini ya. Jadi ini heading, ini tabelnya. Kita buat headingnya terlebih dahulu. Oke, kita buat headingnya. Di sini ya, selamat datang di UKM pemrograman web. Bawahnya kita gunakan H3, Universitas Dian Nuswantoro /H3 begini. Setelah itu kita buat table dulu ya kan ingin membuat oke, di sini sebelum Ibu membuat tabel, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu sebelum ada tabelnya. Jadi nanti kalian bisa membandingkan ya tampilannya kalau diubah jadi dalam bentuk tabel itu seperti apa, yang tidak dalam bentuk tabel itu gimana. Oke, di sini Ibu tidak menggunakan tabel terlebih dahulu. Jadi Ibu langsung ya PHP ya menggunakan for each. Kenapa menggunakan for each? Karena kita ingin melooping data. Nah, data yang ingin kita looping ini berasal dari controller UKM pemrograman web yang sudah kita buat. Jadi kita buka UKM pemrograman web, ya kan? Oke, di UKM pemrograman web kita samakan dengan yang ada pada PPT di sini, ya. Oke, lanjut ya. Jadi untuk di controller ini kita ubah dulu nih. Oke,
Kita ubah juga di sini. Ya, kita buat ya this load, ya kan, model. Kenapa memanggil model? Karena kita sudah membuat sebuah model yang namanya modelku tadi, yang berisi datanya tadi. Kita memanggil datanya. Model, ya, namanya modelku. Ini titik koma. Oke, selanjutnya ini Ibu beri komen biar kalian mudah untuk belajar. Memanggil data pada model. Oke, lanjut. Di sini Ibu membuat variabel namanya data MHS. Data MHS ini untuk menampung data mahasiswa ya. Data MHS ya. Di sini this kita panggil this. Tadi namanya model kita apa? Modelku, ya kan? Modelku get data ya. Ini disesuaikan dengan get data yang kita buat di modelku ini. Di modelku tadi kan kita membuat variabel namanya atau function ya, bukan variabel tapi function, maaf ya. Get data. Jadi di sini namanya get data. Kita memanggil data apa tadi? Ya, coba kalau di contoh di sini Ibu menggunakan tabel mahasiswa ya. Jadi di sini disesuaikan dengan nama tabel yang ada di database. Di sini namanya mahasiswa ya. Jadi mahasiswa. Setelah itu ya, kita simpan dalam variabel data ya, dalam bentuk array. Nah, di dalam array ini yang nanti kita akan ubah-ubah. Nah, di array, jadi ini nanti array di dalam array. Jadi data nanti di dalamnya ada datanya lagi yang berisi data kita. Ibu di sini menggunakan namanya data MHS ya. Ini sebenarnya bebas. Misal kalian menggunakan dataku boleh, nggak apa-apa. Di sini Ibu menggunakan data MHS biar sama dengan variabel yang akan kita panggil pada view-nya nanti. Data MHS. Seperti ini ya. Oke, titik koma. Jadi data MHS. Jadi mahasiswa. Data ini akan tersimpan dalam data MHS ini. Oke, setelah itu kita ya this ya kan, load view. Ya, view sudah kita persiapkan tadi. View-nya namanya apa tadi? Home MHS ya, yang belum kita selesaikan tadi. Home MHS ya kan. Setelah itu data ini berasal dari variabel ini, data ini. Oke ya. Karena dia mengambil ini array data MHS. Kita save terlebih dahulu. Setelah itu kita selesaikan terlebih dahulu pada view-nya biar tampilannya bagus. Oke, for each ya. Kita sesuaikan di sini tadi di array-nya namanya data mahasiswa ya. Oke, sesuaikan dengan yang di sini, data MHS. Oke, data MHS. Setelah itu S ya, Ibu ganti menjadi semisal data ini. Kalau kalian ingin mengubah yang lain juga boleh. Di sini Ibu S ini artinya kalian ingin merename data mahasiswa ini sebagai data apa? Boleh, ini bebas ya untuk data ini. Lanjut. Kita panggil echo, menggunakan echo ya kan. Echo semisal name ya .2. Lanjut dot sini dolar data ini. Nah, di sini disesuaikan dengan nama yang ada dalam database. Untuk di mahasiswa kita buka, ya adanya name, kita lihat SQL-nya, maaf strukturnya. Ini namanya NIM kecil semua ya, name. Kita sesuaikan name, ya. Saya tutup. Kita break biar lebih rapi. Oke, jangan lupa tutup kurung untuk PHP-nya nanti kalau error. Lanjut setelah name, kita copy aja.
kita paste, ini nama, ya, sesuaikan nama-nama, alamat-alamat. Jadi ini juga copy kan, alamat, sini alamat, dan terakhir kode prodi. Ini jangan /br, biar aja ya, karena dia tidak tutup kurung. Ya, ini kode prodi. Untuk kode prodi, kode underscore prodi. Sini ya, kode underscore prodi. Kita save dulu. Setelah itu, kita cek lagi di punya kita. Home MHS-nya, ini sudah dalam bentuk tabel ya. Kita reload dulu, kita save dulu, ya kan? Kita save. Setelah itu, kita reload lagi di localhost CI ya. Kita reload. Oke, nih tampilannya nih. Seperti ini. Karena masih belum diberi tabel, ya kan? Ayo kita ubah menjadi tabel. Jadi kalau untuk mengubah menjadi tabel, di sini, nah di sini akan kita tuliskan ya bagian pembuatan tabelnya terlebih dahulu. Jadi ini table ya, slash table, biar tabelnya kelihatan kita beri border. Nah, beri border 1 aja. Setelah itu, seperti biasa kalau di dalam tabel kan pasti ada baris dan kolom ya. TR, ini untuk barisnya terlebih dahulu. /TR. Nah, kita ingin membuat di sini kolomnya ya. Ada nim /td. Nim TD nama, setelah itu alamat, dan terakhir kode prodi. Nah, begini. Save terlebih dahulu, kita cek tabelnya udah masuk atau belum. Nah, tabelnya udah masuk. Kalau tabelnya udah masuk, tinggal kita memasukkan datanya ini ya, loopingnya ini kita masukkan ke dalam ya kan barisnya. Oke, berarti kita buat lagi ya. Untuk PHP for each kita copy dulu aja sampai di sini. Di sini kita copy. Kita Ctrl X aja, maaf. Ini tabelnya kita ubah jadi ke bawah aja, biar enggak terlalu banyak copy paste. Ini taruh ke bawah, paling bawah. Menutup tabel yang ini. Setelah itu, kita kan ingin melooping nih. Nah, looping ini PHP for each data bla 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 ini kita tutup dulu. Karena apa? Kita looping. Setelah itu kan tampilannya kita tampilkan satu persatu, ya kan? Di sini jangan lupa kita beri juga PHP. Nah, tutupnya di sini. Oke, setelah itu kita masukkan baris baru ya kan? Untuk memanggil array datanya, perulangan array datanya, jadi tr/tr. Nah, ini nanti kita td, setelah itu kita panggil PHP-nya, maaf, kita panggil PHP-nya echo ya, name-nya ini tidak usah digunakan, echo data ini, nah name ya, setelah itu ini tidak menggunakan titik lagi tapi menggunakan titik koma, ini ditutup untuk PHP ini. Setelah itu
ini gunakanlah /td. Oke, satu selesai. Kita ubah semuanya ya, kita copy aja biar mudah. Ini delete. Oke, di sini PHP-nya. Nah, gini. Kita copy lagi. Kita paste. Jadi ini name, ini nama. Setelah itu name, nama, alamat ya. Alamat disesuaikan dengan yang ada dalam database ya, namanya ya di sini ya, yang ini yang ada di dalam kurung ini. Sini kode prodi. Kita save. Oke, setelah itu dicek. Ini tr/tr, ini tutup kurungnya. Oke, kalau kalian bingung tutup kurungnya yang ada di sini, dimajukan aja. Artinya, kalau tadi kan kita memanggil satu persatu ya. Kalau di sini kita for each ya, looping tabelnya ya di sini. Jadi ini kita looping. Setelah itu kita masukkan ke dalam baris selanjutnya. Jadi di sini kita tutupnya itu kan tadi tutupnya setelah ini langsung gitu ya bisa. Kalau ini enggak, kita harus tutup kurungnya di dalam loopingnya begitu. Kita save, kita reload. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jadi ya seperti ini, jadi tidak ada error ya. Oke, kita ya di sini kita cek satu persatu lagi dan Ibu ingin menjelaskan lagi ya. Jadi kemarin Ibu menjelaskan enaknya menggunakan framework apa sih? Yang pertama, kalau kalian itu masih ingat SQL-nya pada saat membuat tampil data, itu repotnya seperti apa ya kan, kita harus membuat actionnya terlebih dahulu, tampil data underscore .php, nah seperti itu, misalnya tampil underscore data.php dan seterusnya. Nah, kalian juga harus membuat config.php yang nanti diincludekan terus ke dalam setiap filenya. Kalau di sini tidak, di sini hanya perlu kalian mengubah di database-nya. Di sini ini untuk password Ibu edit lagi, sesuaikan dengan settingan SAM ya. Kalau SAM itu biasanya dia kosong passwordnya, username-nya root. Kalau di sini Ibu menggunakan mem ataupun ada yang menggunakan Linux, jadi disesuaikan aja dengan settingan yang kalian gunakan pada OS kalian masing-masing gitu ya. Ini sudah langsung akan terkoneksi dengan database kalian. Setelah terkoneksi, jangan lupa di auto load biar bisa memanajemen database. Di line 61 ditambah ya, auto load library array, di sini database begitu. Setelah itu kan kita setelah mengubah konfigurasi config, database dan auto load, kita membuat model. Membuat model ini tujuannya kenapa? Karena kita ingin manajemen database. Kita sudah menggunakan data, kita mengirimkan data kepada controller. Tadi kita tidak menggunakan this load db query lagi. Query-nya tidak dalam bentuk seperti ini ya. Kita dipermudah oleh CI. Jadi untuk query-nya hanya seperti ini aja. Dataku ya, ini variabelnya terserah, boleh bebas ya, untuk bisa kalian membedakan mana yang variabel bebas nama kalian, mana yang variabel yang harus ketetapan. Jadi di sini tabel ya, bukan table tapi tabel. Dataku this db get. Nah, kalau untuk menampilkan menggunakan fungsi get table, nah di return mengembalikan operasi dataku ke dalam sebuah array. Jadi dia nanti akan ditampilkan dalam sebuah array. Semudah itu ya untuk pengolahan database di sini. Nggak ada if else error dan lain sebagainya. Lanjut, setelah modelku selesai, nah untuk menampilkan pada browser, ya browser kita ini, berarti kan kita perlu settingan pada controller, model, dan view, ya kan? Controller, model kan sudah, controller, dan view. Setelah itu, jangan lupa, controller ini root-nya pada mana sih, atau akarnya controller itu di mana sih? Di roots, ya. Oke, Ibu bahas satu persatu lagi. Yang pertama, ubah dulu ya kan controller dengan membuat controller baru namanya UKM pemrograman web.php di sini.
Jangan lupa kelasnya disesuaikan dengan nama filenya. Setelah itu diberi keterangan di sini kan this load model. Dia memanggil model karena kita kan mengambil data. Kita ingin menampilkan data pada browser, ya kan ya, modelku. Sesuaikan dengan nama file yang kalian buat pada model. Setelah itu kita save ya menggunakan variabel data MHS. This modelku get data dari data mahasiswa ini. Get data mahasiswa ini didapatkan dari database kalian. Kalau kalian ingin menggunakan prodi, boleh disesuaikan aja ya. Di sini ibu menggunakan mahasiswa. Ya, setelah itu data MHS ini disimpan ke dalam sebuah array namanya data. Array data MHS ya. Ya, di sini kita aliaskan menjadi data MHS. Setelah itu, this load view home mahasiswa. Home mahasiswa ini yang sudah kita buat tadi, home mahasiswa ini, ya kan, meloadkan data yang ada di data yang sudah kita buat array-nya tadi. Setelah itu, ya, kita cek di home MHS. Nah, ini tampilannya di home MHS. Begitu. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ya, jangan lupa absensi nanti bisa dicek melalui Kulino. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau error, silahkan seperti biasa menghubungi Ibu via personal chat WhatsApp ataupun melalui WhatsApp grup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang lebih dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.